Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yan Arthur MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil UTS Strategi dan Media Pembelajaran, yaitu analisis model pembelajaran dan menyusun sintaks. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri, saya Alifa Renisa Apriliani dengan NIM 150 362 1027, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis model pembelajaran dan menyusun sintaks pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar pada salah satu mata pelajaran di SMK. Nah, pembahasan pada kali ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua ada analisis atau isi konten pada mata pelajaran, yang ketiga ada model pembelajaran, dan yang keempat ada menyusun sintaks pembelajaran. Selanjutnya pada poin pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya pilih yaitu mengidentifikasi spesifikasi dan karakteristik material baja sebagai bahan konstruksi. IPK-nya itu menguraikan spesifikasi, karakteristik, dan pemanfaatan dari material baja pada mata pelajaran teknik konstruksi bangunan. Lalu yang kedua ada poin analisis isi atau konten dari mata pelajaran. Analisis isi konten dari KD mengidentifikasi spesifikasi dan karakteristik material baja sebagai bahan konstruksi, yaitu menjelaskan bagaimana karakteristik dari material baja sendiri yang digunakan sebagai bahan material konstruksi, baik untuk konstruksi bangunan rumah, untuk konstruksi jalan raya, rel kereta api, dan sebagainya. Nah, pada KD ini saya membahas tentang material baja. Jadi, baja itu merupakan material yang terbuat dari campuran logam yang terdiri atas unsur besi, Fe, dan karbon C, di mana besi sebagai unsur utama pada baja dan karbon sebagai unsur paduan baja. Lalu dalam pengelompokan jenis baja terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada baja ringan dan baja berat atau konvensional. Nah, berdasarkan unsur yang dikandungnya, baja ini terdiri dari baja paduan tinggi, baja paduan sedang, dan baja paduan rendah, serta memiliki tegangan tarik atau ultimate dengan lambang Fu dan tegangan lelehnya atau Fy. Nah, selain itu ada profil baja, di mana dalam penggunaannya profil baja ini bebas tergantung kebutuhan, namun semuanya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, beberapa jenis profil baja diantaranya itu ada profil WF, ada profil C atau kanal, ada profil L atau siku, ada profil T, profil H, dan lainnya. Lalu di antara kelebihan dari material baja itu sendiri, yaitu material baja memiliki kekuatan yang tinggi, memiliki bobot yang ringan, memiliki kekakuan, duktilitas yang tinggi, dan tahan terhadap korosi. Nah, jika dibandingkan dengan kayu, maka baja memiliki kekuatan yang lebih daripada kayu, karena baja memiliki duktilitas yang mampu menahan beban besar jika terjadi guncangan seperti gempa. Nah, oleh karena itu, material baja memang lebih unggul dibandingkan material seperti kayu dan beton jika untuk struktur bangunan. Nah, diantaranya penggunaan baja ini dimanfaatkan sebagai pembangunan jalan dan rel. Selain itu, ada konstruksi bangunan untuk infrastruktur bangunan seperti jembatan dan masih banyak yang lainnya. Nah, karena material baja lebih cepat dalam pengerjaan dan juga strukturnya lebih kuat, tahan lama, serta memiliki nilai keindahan arsitektur dalam suatu bangunan. Nah, poin yang ketiga yaitu model pembelajaran yang cocok. Nah, pada KD ini saya memilih model pembelajaran, menurut saya model pembelajaran yang cocok itu adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan strategi pembelajaran yaitu contextual teaching learning. Nah, problem based learning sendiri ini merupakan model pembelajaran yang berbasis masalah yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan proyek untuk menghasilkan suatu produk. Nah, PBL ini mendorong peserta didik untuk belajar melalui permasalahan. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, maka akan terlihat bagaimana siswa mampu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Nah, selain itu untuk mengasah kemampuan berpikir kritisnya, lalu mencari solusi sehingga ditemukan jalan keluarnya. Nah, model PBL ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Selanjutnya, proses pembelajaran PBL. Proses pembelajaran PBL ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu peserta didik diberikan suatu masalah yang nyata. Lalu setelah itu peserta didik setelah mendapatkan suatu masalah, peserta didik bekerja untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan kreativitasnya. Lalu setelah ditemukan solusinya, maka akan mencapai puncak pemecahan masalahnya dan mendapatkan sebuah hasil. Maka dari itu akan terlihat seberapa besar kemampuan, keterampilan, serta potensi yang dimiliki peserta didik tersebut dalam memecahkan suatu masalah. Nah, model pembelajaran PBL ini mampu meningkatkan kompetensi siswa dalam kemampuan pemecahan suatu masalah. Nah, maka dari itu, model pembelajaran PBL dalam kompetensi dasar ini dirasa cocok untuk diterapkan, khususnya pada peserta didik di sekolah kejuruan atau vokasi. Nah, model pembelajaran ini juga relevan karena dalam jurnal juga dikatakan bahwa problem based learning ini membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mereka akan lebih mandiri, lebih inovatif dan kreatif, serta mereka akan menjadi lebih kritis karena proses belajar yang memecahkan suatu masalah, sehingga terpacu stimulus mereka untuk berpikir. Nah, hal itu tentu akan menjadi motivasi mereka untuk selalu menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Nah, melalui keterampilan berpikir mereka, maka akan menuntun mereka nanti menjadi orang dewasa yang mandiri berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Selanjutnya ada poin keempat, yaitu menentukan sintaks model pembelajaran problem-based learning. Nah, sintaks itu merupakan acuan atau langkah-langkah dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, sintaks itu terdiri atas 3 kegiatan. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, yang pertama ini ada kegiatan pendahuluan. Jadi, dalam kegiatan pendahuluan ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum yang biasanya dilakukan sebelum memulai belajar, atau bisa dikatakan juga pembiasaan. Nah, kegiatan pendahuluan ini yang pertama itu ada guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa, memeriksa kehadiran peserta didik, dan juga kebersihan dan kerapian kelas. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai para peserta didik. Dan guru mengingatkan kepada peserta didik bahwa di dalam pembelajaran ini menekankan kebermaknaan pencapaian tujuan dan kompetensi, bukan hafalan. Lalu yang kedua ada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini dalam sintaks problem based learning itu terdapat 5 poin. Yang pertama itu ada kegiatan orientasi peserta didik pada masalah, ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, 5 poin ini merupakan kegiatan inti dalam proses pembelajaran problem-based learning. Nah, untuk deskripsi kegiatannya, pada poin pertama, di orientasi peserta didik masalah itu, peserta didik dibentuk ke dalam 3 kelompok yang beranggotakan 5 orang. Lalu peserta didik mengamati video pembelajaran yang ditayangkan melalui proyektor oleh guru. Nah, video yang ditayangkan ini berupa video struktur rangka baja yang sedang diberi beban. Ini contoh dari materi yang KD yang saya pilih. Lalu peserta didik bersama kelompoknya melakukan pengamatan dari permasalahan dalam video. Selanjutnya peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan serta menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Lalu poin kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dan dalam kegiatan itu peserta didik berbagi peran atau tugas dalam kelompoknya untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi terkait video yang ditampilkan. Nah, pada poin ketiga itu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, pada tahap ini kegiatannya itu guru mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan materi pembelajaran, yaitu menganalisis kekuatan profil untuk menahan beban pada struktur rangka baja. Selanjutnya ke poin keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatannya yaitu peserta didik masing-masing kelompok menyajikan hasil analisisnya di depan kelas, sementara kelompok yang lain memberikan masukan, kritik, ataupun saran. Dan kegiatan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk kegiatannya yaitu peserta didik melakukan evaluasi dengan mengerjakan beberapa soal yang diberikan oleh guru. Dan selanjutnya guru dan peserta didik membuat kesimpulan
kegiatan dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu yang pertama ada peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu guru akan menyampaikan materi pembelajaran yang akan datang. Nah, selanjutnya peserta didik bersama guru menutup kegiatan tersebut dengan doa. Nah, selanjutnya argumen yang mendukung bahwa problem based learning ini cocok dalam pembelajaran di sekolah menengah kejuruan ini. Yang pertama ada argumen berasal dari Amir pada tahun 2009, yaitu problem-based learning dapat membantu siswa membangun kecakapan sepanjang hidupnya dalam memecahkan masalah, kerjasama tim, dan berkomunikasi. Sementara menurut Komariah pada tahun 2016, pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan nyata dapat mewujudkan proses belajar menjadi lebih berguna. Salah satunya model pembelajaran pada lingkungan nyata yang dirasa mampu menambah keterampilan dalam berpikir ialah model pembelajaran problem-based learning. Nah, dari itu dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem-based learning ini tepat untuk diterapkan terutama pada sekolah menengah kejuruan atau vokasi. Nah, selanjutnya ini daftar pustaka yang saya pakai. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.